Aku tak pernah membayangkan hari-hari tua akan terasa setenang ini sekaligus menakutkan. Ada semacam kebahagiaan yang menggantung di udara, kabar bahwa sebentar lagi aku akan menjadi seorang nenek. Aku sendiri tak tahu apakah menyebut diriku dengan salah satu dari itu akan mengubah apa yang kurasakan di dalam hati. Yang pasti, aku akan segera menyambut cucu pertama dalam hidupku. Kabar itu datang seperti hadiah yang tak pernah kuduga. Anak sulungku menelepon beberapa bulan lalu. Suaranya bergetar di seberang sana. Aku punya kabar. Bu, kami akan punya bayi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi seakan menghantam dinding dadaku yang rapuh. Ada rasa haru yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Aku ingat jelas malam setelah mendengar kabar itu. Aku duduk di kursi kayu di teras, menatap langit malam yang pekat. Bintang-bintang bertaburan, seakan ikut merayakan kabar gembira itu. Tapi ada rasa yang mengganjal, rasa takut yang tak bisa kuabaikan. Tubuhku sudah tidak sekuat dulu. Nafasku sering terasa berat, tulang-tulangku mudah pegal, dan ada sakit samar di dada yang sesekali menyapaku. Aku mencoba menepisnya, mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanya perasaan tua. Namun diam-diam, aku bertanya dalam hati, apakah aku masih sempat melihat cucuku lahir? Hari-hari berikutnya menjadi campuran antara doa dan ketakutan. Aku bangun pagi dengan semangat baru, mencoba menjaga tubuh agar tetap kuat. Setiap suapan nasi, setiap teguk air, aku ucapkan syukur. Aku mulai memperhatikan obat-obatku yang sering terlupakan. Semua kulakukan demi satu alasan. Aku ingin melihat wajah kecil itu, menggenggam jari mungilnya, dan menyapanya dengan suara lirih. Selamat datang ke dunia, nak, nenekmu sudah menunggumu begitu lama. Tapi kenyataan tak semudah harapan. Beberapa minggu setelah kabar bahagia itu, aku kembali masuk rumah sakit. Penyakit lama yang kupikir sudah terkendali ternyata tidak sepenuhnya jinak. Dokter bilang kondisiku harus lebih diperhatikan. Aku tersenyum di depan mereka, tapi saat malam tiba, di kamar yang sepi, air mataku menetes begitu saja. Bukan karena takut mati, aku sudah cukup berdamai dengan waktu. Tapi karena takut kehilangan kesempatan merasakan momen yang selama ini kudambakan. Anakku sesekali datang menjenguk. Matanya selalu penuh cemas saat melihatku terbaring lemah di ranjang. Aku mencoba tersenyum, menenangkan hatinya dengan kata-kata ringan. Tak usah khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku masih ingin menggendong cucumu. Tahu, ia akan tertawa kecil. Tapi aku tahu ia menyembunyikan rasa takut yang sama. Menantuku juga sesekali datang, membawa buah tangan, makanan, atau sekadar duduk di sisi ranjang sambil bercerita tentang perkembangan kehamilannya. Setiap kali ia menceritakan tentang tendangan pertama bayi itu, aku tersenyum sambil mengelus perutnya dari jauh, tanpa menyentuh. Ada perasaan sakral di sana. Seakan bayi itu bisa merasakan sentuhanku sekalipun lewat udara. Namun, saat mereka pulang, kamar rumah sakit kembali hening. Aku kembali pada diriku sendiri, pada tubuh yang mulai terasa seperti beban, pada pikiran yang terus bertanya, berapa lama lagi aku punya waktu? Malam-malam panjang terasa begitu sunyi. Aku sering memandang langit-langit kamar sambil menghitung napas. Ada harapan yang begitu sederhana. Aku ingin cukup sehat untuk berdiri di depan pintu rumah sakit tempat cucuku lahir, mengucapkan doa di pintu kamar bersalin, lalu melihat wajah mungilnya untuk pertama kali. Aku tak meminta lebih. Tak peduli seberapa sakit tubuhku nanti, asal aku sempat berada di sana. Kadang aku membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika aku tidak sempat melihatnya? Bagaimana jika bayi itu lahir, tapi aku sudah tak ada di dunia? Akankah anakku mengingatku sebagai orang tua yang selalu menanti tapi tak pernah sempat menyambut? Akankah cucuku nanti mengenalku lewat cerita, lewat foto-foto lama,
bukan lewat pelukan nyata? Pertanyaan itu menggantung di kepalaku, menusuk hati setiap kali aku memikirkannya. Dan di sela ketakutan itu, aku juga sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah menjadi orang tua yang baik? Apakah aku sudah memberi contoh yang bisa dikenang anakku ketika ia menjadi orang tua nanti? Apakah aku sudah meninggalkan sesuatu yang bisa membuat cucuku bangga memiliki nenek sepertiku, meski hanya sebentar mengenal? Rasanya, waktu berjalan terlalu cepat. Kini aku sering duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar ke arah pohon mangga di halaman yang pernah kami tanam bersama saat anakku kecil. Pohon itu kini sudah besar, dahannya menjuntai, daun-daunnya lebat. Kadang aku tersenyum membayangkan cucuku nanti bermain di bawahnya, berlari kecil, tertawa, mungkin memetik buah mangga pertama mereka di pangkuanku. Tapi, mungkinkah semua itu terjadi? Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di antara doa dan rasa cemas yang tak berkesudahan. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan tubuh ini akan terasa lebih kuat. Tapi semakin dekat dengan waktu kelahiran cucu, justru tubuhku semakin sering memberontak. Nafasku kerap terasa berat, seperti ada beban yang menekan dada setiap kali aku menarik udara. Kaki pun tak lagi sekuat dulu. Berdiri lama saja membuat lutut gemetar. Dokter menyarankan agar aku beristirahat total. Tidak boleh terlalu lelah. Tidak boleh terlalu banyak berpikir, katanya. Tapi bagaimana mungkin aku tak berpikir? Bagaimana mungkin aku bisa benar-benar istirahat ketika waktu terus berjalan? Menghitung mundur menuju hari besar itu, anakku semakin sering datang menjenguk, membawa kabar tentang perkembangan kehamilan. Perut menantuku kini semakin membesar, dan setiap kali ia duduk di sampingku, aku bisa merasakan kehidupan yang tumbuh di dalam sana, meski hanya lewat bayangan. Dokter bilang kemungkinan besar beberapa minggu lagi, kata menantuku dengan senyum lelah tapi bahagia. Aku mengangguk sambil tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Beberapa minggu lagi, tapi tubuhku terasa semakin lemah. Suatu malam, aku mengalami sesak napas yang cukup parah. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas dada dengan keras. Aku tak bisa berteriak, hanya bisa menggapai gelas air di meja samping ranjang. Untungnya anak bungsuku yang tinggal tak jauh datang membawakan makanan malam, sehingga ia segera memanggil ambulans. Aku dibawa ke rumah sakit lagi. Kali ini dokter bilang kondisiku harus benar-benar dipantau. Ada kemungkinan aku tak boleh keluar hingga stabil. Mendengar itu, hatiku seperti diremas. Aku takut. Bukan takut karena rasa sakit atau prosedur medis, tapi takut kehilangan waktu untuk bersama keluarga di hari penting itu. Aku ingin berada di sana saat cucu lahir. Aku ingin berada di ruang tunggu, menunggu dengan penuh doa, lalu menyambutnya dengan senyum, meski mungkin dengan napas yang berat dan tubuh yang rapuh. Tapi kini, kemungkinan itu semakin jauh. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar rumah sakit sambil berbisik lirih, hampir seperti berdoa, "Tolong beri aku waktu, hanya sedikit saja, sampai aku bisa melihatnya. Setelah itu, jika memang waktuku tiba, aku akan menerimanya dengan ikhlas." Keesokan harinya, anak sulungku datang membawa foto hasil USG terbaru. Foto itu kecil, hitam putih, tapi bagiku terasa seperti lukisan paling indah yang pernah kulihat. "Lihat, ini hidungnya," katanya sambil menunjuk satu bagian kecil yang samar. Aku tersenyum. Air mataku jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Aku ingin sekali berkata pada bayi itu, "Nak, jangan lama-lama di dalam sana. Aku ingin melihatmu sebelum tubuh ini menyerah." Hari-hari di rumah sakit terasa lambat. Aku berusaha menjalani terapi, minum obat, dan menjaga asupan makanan. Setiap langkah kecil terasa berarti.
Tapi ada rasa takut yang tak pernah pergi, takut terlambat. Hingga suatu hari, sebuah kabar datang, kabar yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Menantuku mulai mengalami kontraksi. Mereka akan segera menuju rumah bersalin. Kabar itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Menantuku sudah masuk masa persalinan. Dokter mengatakan prosesnya bisa berlangsung berjam-jam, bahkan sehari penuh, tergantung kondisi. Tubuhku langsung gemetar saat mendengar berita itu. Perasaan takut bercampur harapan melonjak begitu tinggi hingga rasanya dadaku sesak bukan main. Aku masih berada di rumah sakit. Perawat yang bertugas menenangkanku, menyuruhku tetap berbaring. Tapi bagaimana bisa aku tenang? Bayi yang selama ini kutunggu akan lahir. Saat inilah aku seharusnya ada bersama keluarga, meski hanya di ruang tunggu, memanjatkan doa dalam diam. Aku mencoba berdiri. Lututku bergetar, napasku memburu, tapi keinginan untuk berada di sana jauh lebih kuat. Perawat segera menahan, tapi aku memohon, tolong izinkan aku ke sana. Aku hanya ingin melihat cucuku lahir. Setelah itu, apapun yang terjadi pada tubuh ini, aku rela. Dokter yang merawatku akhirnya datang. Setelah diskusi singkat dengan anak-anakku, mereka sepakat untuk membawaku menggunakan ambulans menuju rumah bersalin, asalkan dalam pengawasan penuh dan dengan kursi roda. Mendengar keputusan itu, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sakit, tapi karena bahagia diberi kesempatan. Perjalanan menuju rumah bersalin terasa panjang meski sebenarnya dekat. Di dalam ambulans, aku menggenggam tangan anakku erat-erat, seolah takut terlepas dari dunia ini sebelum waktunya. Setiap lampu jalan yang terlewati serasa mengingatkanku, sedikit lagi, bertahanlah sedikit lagi. Sesampainya di sana, suasana penuh dengan ketegangan sekaligus harapan. Teriakan samar menantuku terdengar dari ruang bersalin. Aku ingin berlari, tapi tubuhku hanya bisa duduk di kursi roda. Terengah. Anakku menenangkan, "Ibu cukup di sini, kami akan kabari segera." Waktu berjalan sangat lambat. Detik demi detik terasa seperti jam. Di ruang tunggu itu, aku berdoa tanpa henti, meminta pada Tuhan satu hal saja. Jangan biarkan aku pergi sebelum sempat mendengar tangisan pertama cucuku. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Tangisan bayi, nyaring, penuh kehidupan. Saat itu juga, tubuhku seperti dialiri energi baru. Air mataku mengalir deras, tangan gemetar. Aku menatap pintu ruang bersalin, berharap segera terbuka. Tak lama, pintu itu benar-benar terbuka. Anakku keluar dengan wajah penuh air mata bahagia sambil berkata, "Ibu, cucu ibu lahir. Sehat. Semuanya selamat." Aku menangis semakin keras. Kali ini tanpa suara, hanya bibir yang bergetar. Perawat mendorongku masuk sebentar, dan di sanalah aku melihatnya. Makhluk kecil yang begitu indah, dibungkus selimut putih, wajahnya merah, matanya tertutup rapat. Aku mengulurkan tangan gemetar, menyentuh jemari mungilnya yang hangat. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, kau datang sebelum aku pergi." Semua rasa sakit, semua ketakutan, seolah hilang seketika. Yang tersisa hanya rasa damai luar biasa. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit dengan tubuh lemah tapi hati penuh. Aku tahu waktuku di dunia mungkin tak akan lama lagi, tapi aku sudah mendapat hadiah paling indah, kesempatan melihat generasi berikutnya lahir ke dunia. Namun, cerita ini tak berakhir dengan kepastian apakah aku akan sehat kembali atau tidak. Yang jelas, malam itu aku tidur dengan senyum, pertama kali setelah sekian lama.